Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kudus dan sekitarnya, masih bersama saya Kang Fikri dalam sebuah acara yang tentu nanti akan banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Kudus, podcast bersama Kang Fikri. Siang hari ini saya sudah bersama Kang Soleh Isman. Siang. Jadi aktivis yang sangat peduli dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan di Kabupaten Kudus khususnya. Hanya di siang hari ini kita akan ngobrol bersama Kang Soleh Isman ini terkait dengan karut-marut perusahaan daerah air minum di Kabupaten Kudus. Selamat siang Kang Soleh. Selamat siang. Oke, sehat? Alhamdulillah. Masih tetap semangat ya? Tetap semangat. Oke, saya kemarin mengikuti Kang Soleh bersama teman-teman KPMP ini melakukan audiensi dengan tim seleksi Direktur Teknik di PDAM. Sebenarnya ada apa? Kenapa harus ke tim seleksi? Jadi gini Kang ya, kita awali daripada persoalan yang mendasar. Bagaimanapun kami ini sebagai masyarakat Kudus, kami dan kawan-kawan itu berharap bahwa PDAM nanti itu kan merupakan perusahaan publik kan, Ya. di mana perusahaan itu nanti menjadi pelayan masyarakat sehingga nanti memunculkan sebuah pelayanan prima. Yang pertama, yang kedua, PDAM itu nanti akan menjadi salah satu sumber PAD bagi APBD kita gitu kan. Dari sanalah muncul keinginan kami agar ada suatu perubahan yang mendasar daripada sistem pengelolaan yang sekarang. Kita melihat bahwa ada suatu kejadian-kejadian luar biasa yang menyangkut sebuah rasa memalukan bagi kami orang Kudus, kejadian terkait OTT itu gitu kan. Itu yang menjadi sehari kami, sehingga ada kepedulian kami secara intens untuk masuk ke jajaran, ingin tahu sih sebenarnya apa yang terjadi di dalam perusahaan itu gitu kan. Mengingat bahwa dahulunya perusahaan PDAM ini adalah perusahaan publik yang menjadi kebanggaan orang Kudus. Perlu kita ketahui bahwa labanya luar biasa besar kan dulu itu. Tapi pada ketika ada suatu pergantian direksi, memunculkan sebuah neracanya yang memprihatinkan. Mendasari sana, harapan kami itu pemilihan direksi itu pun kami harapkan bisa mampu kan mengangkat keuangan itu sendiri, yang pada dasarnya nanti akan menjadikan perusahaan itu salah satu aset daerah yang potensial penyumbang PAD gitu kan. Dan mengingat fenomena yang terjadi adalah ketika adanya OTT dan memberhentikan sementara direktur utama yang saat ini menjadi tersangka. Tapi di sisi lain kan, keheranan kami adalah ketika ada PLT dirut kan, tapi ada suatu kejanggalan luar biasa. Kejanggalannya di mana? Jadi setidaknya kan begini, mungkin yang kita ikuti di media itu kan sejak ada penetapan tersangka dari Kejati yang dialami oleh direktur ya. Kemudian beberapa hari kemudian diangkatlah Dewas menjadi PLT kan begitu. Betul. Kemudian ya tentu sesuai dengan peraturan pemerintah 54 ini apa yang harus dikerjakan PLT dan lain-lain, menyiapkan dan segala ya kan, itu normatifnya kan begitu. Betul. Akan tetapi mungkin Kang Soleh melihat munculnya penetapan Dirtek, kemudian sehari kemudian dilantik, ini menjadikan Kang Soleh tentu dan kawan-kawan bertanya-tanya, ini ada skenario apa kok Dewas menjadi PLT hanya 4-5 hari kemudian muncul Dirtek yang sudah ditetapkan kan begitu. Seolah ini kan tidak ada schedule yang
yang apa normatif begitu loh ya. Menurut Kang Soleh begini, gimana? Kami itu menyikapinya sesuatu yang aneh juga. Ini pemerintahan kita ini sedang melakukan aksi drama atau sedang melakukan action dagelan gitu kan. Kita tahu bahwa keinginan masyarakat ya, supaya nanti keinginan masyarakat itu mampu menjadi jembatan kan, atas kemauan agar satu tadi saya katakan profesionalitas. Dan kebijakan pemerintah tentang pengangkatan Dewas yang hanya terkesan seperti drama kan, ini kan satu yang memalukan kan. Kenapa saya seperti itu? Apakah ini ada upaya memalukan seorang Dewas? Ataukah ada skenario lain gitu kan? Kalau kita lihat kan, memang benar bahwa Pansel itu melakukan seleksi terhadap Dirtek itu jauh hari kan. Tapi yang jadi persoalan adalah seharusnya kan, kalau kita mengacu dengan PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, ada suatu tataran waktu kan. Jadi dalam mempersiapkan seorang Dirtek ini harusnya PLT dirutnya itu diisi sampai sekian lama agar nanti betul-betul munculnya proses itu betul-betul objektif kan, sehingga nanti nama-nama yang nanti akan menjadi Dirtek itu betul-betul bisa membawa kan diri sebagai seorang profesional yang nanti menjadi seorang direktur teknis yang mampu membawa PDM semakin berkembang, semakin maju, dan semakin nanti menjadi kan PDM ini adalah bagian PAD yang luar biasa yang pernah kita banggakan. Mungkin kalau saya coba memahami apa yang Kang Soleh Isman sampaikan tadi, seolah PLT yang dijabat oleh Dewas ini tidak diberikan kesempatan untuk mempersiapkan sampai dengan ada direktur yang definitif kan. Nah, saya malah aneh lagi gini loh kan. Oke lah, itu kan memang kewenangan di PLT Bupati selaku pemilih. Kalau kita lihat daripada PP 054 tahun 2017, itu salah satu kewenangan mutlak daripada penentuan secara akhir kan, dalam proses itu memang adalah pemilih kan. Dalamnya adalah pemerintah kabupaten itu kan, bukan PLT Bupati loh. Bukan pribadi, tapi jabatannya. Karena jabatan. Dan kalau kita berbicara tentang jabatan kan, saya juga heran gitu kan, bahwa ada Undang-Undang Nomor 32 kan tahun 2004 tentang otonomi daerah, nggak salah itu kan, bahwa kewenangan seorang PLT itu kan terbatas kan. Yang utama adalah melarang PLT untuk melakukan kebijakan strategis kan. Di antaranya adalah memberhentikan dan mengangkat pejabat-pejabat tertentu yang memang dianggap strategis itu. Perlu diketahui bahwa PDAM ini kan salah satu BUMD yang paling strategis. Kenapa saya katakan seperti itu? Di antara semua BUMD yang pada tahun-tahun sebelumnya ini neraca keuangannya kan paling bagus dan paling sehat gitu kan, sampai pada dahulu itu mencapai 4, sekian miliar satu tahun. Ini sesuatu yang luar biasa ya, karena satu selain pelayanannya juga bagus, tapi ya tadi pendapatannya luar biasa. Justru disinilah saya itu menduga ada sesuatu yang tidak enak ya. Kita tetap akan mengedepankan asas praduga kan. Setelah pergantian direksi itu kok akhirnya menjadi neracanya turun dan cenderung terdefisit itu kan. Itu yang jadi ini gini, kita coba lebih spesifik hasil audiensi kemarin. Ya, betul. Ya tentu mungkin yang sudah disampaikan Kang Soleh tadi kan beberapa persoalan terkait dengan pengangkatan Dirtek ya. Kemudian hanya memberi kesempatan PLT direktur yang dijabat oleh Dewas ini hanya beberapa saat. Lah, ketika kemudian bertemu dengan ketua tim seleksi, kemudian ada kabak perekonomian, ada asisten, lalu apa yang sudah Kang Soleh dan kawan-kawan ini dapatkan? Jadi begini kan ya, salah satu pertemuan kami kemarin di dalam audiensi, sebenarnya niatan kami bukan audiensi kan, yaitu kemudian ada suatu aksi
memberikan shock terapi terhadap pemerintah agar tidak mengeluarkan kebijakan yang kontroversi gitu kan, yang utama. Tapi mengingat dalam kondisi wabah seperti ini, akhirnya kami koordinasi dengan pihak kepolisian memberikan sebuah waktu bagi kami untuk audiensi. Dan hasil audiensi kemarin itu ketika kami ketemu dengan beliau, ketua pansel dan beberapa anggota itu, kami juga patut kami sayangkan ketika beliau menyatakan secara aturan sudah ada. Memang dari tahapan-tahapan saya lihat memang benar kan. Tapi di balik tahapan itu juga kami ada tanda kutip juga mengingat bahwa seleksi itu dilakukan oleh beberapa orang. Tapi dalam pengumuman akhir hanya satu orang, seorang saat ini yang menjadi direksi teknik, gitu, direktur teknik gitu. Dan satu hal lagi kita perlu sikapi bahwa dalam uji kelayakan kepatutan yang katanya melibatkan akademisi UMK itu ada sebuah penilaian kan. Penilaian di mana nilai tertinggi bukan pada Yan Laksmana yang merupakan dirtek yang sekarang yang sudah dilantik, tapi pada seseorang yang bukan dia. Artinya dia ada peserta lain yang sebenarnya nilainya lebih tinggi, dan scoringnya lebih tinggi. Sehingga uji kepatutan itu apakah dijadikan ukuran atau standarisasi kelayakan seseorang menjadi dirtek atau tidak, ataukah hanya formalitas gitu. Tapi yang harus diingat bahwa hasil seleksi dengan nilai tertinggi ini kan tidak satu-satunya. Iya, betul. Artinya ada pertimbangan lain, dan menurut ketua tim seleksi kemarin kan kewenangan tim ini hanya menyampaikan nama 1, 2, 3. Selanjutnya terserah pemilih. Apa komentar Kang Soleh? Kalau hanya mengacu tentang itu kan, saya tuh semakin mengerikan kan kondisinya seperti itu. Kenapa sebenarnya? Saya jelaskan juga bahwa dulunya ketika pemilihan satu paket kan, direktur utama, direktur teknis dan yang lain di dalam seleksi penerimaan direksi, waktu pergantian dari direktur utama yang dulu ke direktur yang saat ini sedang menjalani proses hukumnya itu, apakah polanya masih sama itu kan? Kenapa? Kekhawatiran kami adalah ketika jatuh pada orang yang salah. Jujur yang saya pertanyakan adalah asas rasionalisasi pemikiran daripada penguji ya. Dalam ini mungkin katanya kemarin dari Fakultas Ekonomi UMK yang memberikan uji kelayakan dan kepatutan. Jadi saat itu kan sampai terpilih seseorang yang seharusnya tidak layak sesuai dengan aturan kan. Harusnya kita tahu bahwa seseorang yang terpidana dari sisi perbuatan pidana korupsi itu kan dia akan melewati jeda 5 tahun kan. Masa jeda untuk bisa menjabat lagi ya. Sehingga selama 5 tahun itu dia tidak boleh menjadi pejabat apapun setelah dia lepas dari pertanggung jawaban hukum itu sendiri. Tapi tiba-tiba baru 3 tahun itu juga sudah menjadi direktur. Jadi tadi saya katakan bahwa alasan adalah keputusan pada pemilih. Ini menjadi suatu alasan yang kami ingin ungkap. Artinya ada apa dibalik keputusan menentukan nama, walaupun itu punya risiko masalah kan. Iya. Jadi kan begini, apapun mungkin yang Kang Soleh persoalkan, Kang Soleh pertanyakan, kemarin kan secara formal sudah dijawab, betul. Secara lugas, tuntas, disertai dengan sejumlah bukti dan fakta yang sebenarnya kan begitu. Ya, betul. Ketika kemudian pasca audiensi ini kira-kira ada ikhtiar lain, ada upaya lain untuk tetap mempersoalkan penetapan dan pelantikan dirtek di PDAM ini? Kami begini ya, niatan kami kan memang tulus ya. Saya itu lahir dan besar di Kudus kan. Jadi sisa usia saya itu saya hibahkan untuk kebaikan. Jadi sepanjang nanti untuk kebaikan ke depan akan kami lakukan. Dan persoalan keterkaitan dengan kemarin kan, setelah kami mendengar daripada penjelasan dari pansel yang membuat kami semakin bertanya semakin besar, ada apa di balik itu kan. Tapi di sisi lain perlu diketahui bahwa kami bersama teman-teman KPMP kan. Kebetulan saat ini kami adalah, mungkin bisa dijelaskan KPMP itu apa supaya masyarakat tahu. Komando Pejuang Merah Putih. Jadi atas nama tanah air kita
dengan simbol merah putih. Itulah menjadi semangat kami untuk berbuat yang terbaik untuk Kudus. Dan upaya kami selanjutnya adalah kami setelah dari pertemuan kemarin, kami koordinasi dengan teman-teman, pada prinsipnya kami akan melakukan upaya-upaya selanjutnya yang lebih besar. Yang utama, kami akan melakukan aksi yang besar-besaran dan tidak tertutup kemungkinan kami akan mendatangkan saudara-saudara kami dari KPMB seluruh Indonesia, mungkin akan datang ke sini. Dan kebetulan sesuai dengan schedule dulu pernah ada acara di Kudus untuk ulang tahunnya. Jadi komunikasi kami jalan sehingga mereka sudah mendukung kami. Jadi upaya itu akan kami lakukan sebagai bentuk pressing terhadap kebijakan yang saya katakan seenak udilnya Itu yang pertama. Yang kedua, kami selaku masyarakat yang sadar bahwa di Indonesia ini kan negara hukum Jadi kami mentaati semua proses hukum yang ada sekaligus berupaya hukum. Artinya kami akan melakukan upaya hukum selanjutnya atas pelantikan Dirtek ini yang kami anggap janggal. Dan satu lagi, bahwa asas normatif tentang undang-undang yang kami anggap dikesampingkan kami akan berupaya ke sana. Karena yang tadi saya katakan bahwa awal kewenangan bupati, PLT bupati kan terbatas kok tiba-tiba sesukanya mengatakan. Jadi ya mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari hasil audiensi kemarin, Kang Soleh Isman dan kawan-kawan ini tetap memiliki catatan-catatan. Ya betul. Dan ya mungkin catatan-catatan itu akan diupayakan dalam bentuk aksi solidaritas, menolak kebijakan yang barangkali mungkin seolah-olah berlindung pada alas hukum. Betul. Akan tetapi sebenarnya unsur pelanggarannya unsur pelanggaran. Dan di sisi lain gini saya jelas sebentar. Jadi tidak hanya itu saja. Kami juga melihatkan bahwa tadi saya sampaikan dulu kita punya bangga dengan PDAM, dengan surplusnya keuangan yang luar biasa. Sekarang kondisi sekarang, saya juga akan masuk ke sana Artinya ada apa di sana? Saya akan menguak misteri tentang PDAM. Apakah mereka adalah di dalamnya banyak lintah atau nggak banyak rayap? Jadi itu kami barangkali itu PR untuk jagung kita berikutnya. Itu pasti Jadi kita di siang hari ini lebih spesifik pada penetapan dan pengangkatan dirtek. Kemudian mempertanyakan kenapa ketika hanya jeda 5-6 hari tidak menunggu. Artinya tidak perlu mengangkat Dewas menjadi PLT kan begitu. Makanya gini tadi saya katakan kebijakan apapun itu akan selalu punya efek Jadi harapan kami itu setiap orang pemimpin itu bisa memberikan suatu kebijakan, tapi yang penting ada suatu keselarasan dari sisi aturan maupun dari sisi logika kita. Artinya gini ketika di dalam pengangkatan seorang Dewas itu kan menjadi PLT direktur umum biarkanlah harusnya seorang Dewas itu memimpin sekian waktu untuk sebagai persiapan. Ya, mempersiapkan supaya mendapatkan seseorang yang memang layak, yang benar-benar kredibel Jadi tidak mengulangi kejadian-kejadian yang kemarin. Jadi itulah mungkin hanya satu sebelum harapan kami Jadi saya katakan bahwa murni kami ini adalah suara hati kami tanpa tanya siapapun. Saya dengan pribadi saya nggak kenal Makanya di sini adalah inilah bentuk kepercayaan kami sebagai orang Kudus, sebagai rasa kecintaan kami. Dengan cara-cara seperti inilah kami berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk kota saya. Jadi terima kasih Kang Soleh sudah memberikan informasi yang mungkin banyak sekali bisa diakses oleh kawan-kawan dan masyarakat Kudus khususnya Jadi tujuan utamanya adalah agar PDAM sebagai aset daerah ini benar-benar sehat, benar-benar kredibel, mendapatkan pemimpin yang benar-benar peduli dengan kotanya begitu. Oleh karena itu terima kasih Kang Soleh Isman. Mungkin di lain waktu nanti kita akan ketemu lagi dan
kita bicarakan tema-tema yang lebih seru lagi. Siap. Sama Kang Fikri, kita tetap akan pecahkan masalah dan harus mendapatkan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.